당연히 쓰시지. 집에는 도대체 뭐... 가와서 이거 다 돌려놓을게요. 무릎 꿇고 손 뒤로 하고. 에휴. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Kata Bersambung. Hari ini kita akan membahas film yang menarik tentang kehidupan sehari-hari seorang pekerja keras bernama Lee Nami. Suatu malam setelah bersenang-senang dengan teman-temannya, Nami kehilangan ponselnya dalam perjalanan pulang ke rumah. Ponselnya terjatuh saat di dalam bus dan seorang pria mengambil ponsel tersebut. Pagi berikutnya, teman Nami yang bernama Eun-jo menelepon ke ponselnya dan diterima oleh pria tersebut. Pria itu mengaku menemukan ponsel Nami dan ingin mengembalikannya. Namun, pria itu menggunakan suara palsu dan menyamar sebagai perempuan yang tulus ingin mengembalikan ponselnya. Eun-jo menemui Nami yang masih dalam keadaan mabuk dan mengalami tentang telepon dari orang yang mengaku menemukan ponselnya. Nami kemudian menghubungi orang tersebut dan meminta untuk mengembalikan ponselnya ke kafe ayahnya. Tanpa disadari, lawan bicaranya adalah seorang pria yang memutar rekaman suara perempuan untuk menipu Nami. Setelah percakapan selesai, pria itu memecahkan layar ponsel Nami dan sepertinya memiliki rencana jahat. Tidak lama kemudian, Nami menerima telepon dari seseorang yang bermaksud mengembalikan ponselnya dan mengatakan bahwa ponsel Nami rusak. Orang tersebut mengatakan telah menanggung semua biaya perbaikan dan memberikan alamat tukang reparasi tempat Nami dapat mengambil ponselnya itu. Nami mendapatkan alamat sebuah toko reparasi dan memasukinya, meskipun gedung tersebut terlihat terbengkalai. Di sana, dia bertemu dengan seorang pria yang mengenakan masker dan topi, agar identitasnya tidak terungkap. Pria tersebut memberikan formulir untuk diisi oleh Nami sebelum melakukan perbaikan pada ponselnya, termasuk meminta kata sandi keamanan ponsel Nami. Wah, bahaya ini. Pria tersebut yang kemudian kita kenal sebagai Jun-young. Menambahkan sebuah spyware ke dalam ponsel Nami. Begitu Nami mengambil ponselnya kembali, Jun-young bisa melihat aktivitas Nami sehari-hari melalui ponsel tersebut sepanjang waktu. Jun-young dapat melacak setiap gerakan Nami. Sementara Nami tidak menyadari bahwa dia sedang berada di dekatnya dan difoto melalui kamera ponselnya. Nah kan, Jun-young mulai mengumpulkan informasi detail dari kehidupan pribadi Nami melalui ponselnya. Dia dapat melihat rutinitas harian Nami dan kemana dia pergi serta siapa yang dia temui, termasuk tempat Nami bekerja. Bahkan Jun-young dapat mengakses semua chat dan media sosialnya, bahkan ketika Nami tertidur malam hari. Jun-young juga tahu alamat rumah Nami dan kode masuk ke rumahnya. Keesokan harinya, Nami akhirnya sadar bahwa ponselnya telah ditanam spyware yang membahayakan kehidupan dan karirnya. Sebuah foto dengan rekannya terposting sendiri di akun sosial media Nami pada malam hari, di mana Nami terlihat melecehkan rekan kerjanya, menyebabkan kerugian besar bagi perusahaannya. Akhirnya, Nami dipecat, meskipun dia mengatakan pada atasannya bahwa ponselnya sedang diretas. Atasannya itu tidak mau tahu. Di tempat lain, ayah Jun-young, seorang detektif polisi bernama Jiman, sedang menangani kasus pembunuhan yang sangat mengerikan. Para polisi belum menemukan petunjuk sama sekali dari kasus tersebut. Namun Jiman memperhatikan bahwa mayat-mayat ini dikuburkan dekat pohon plum yang pernah ia tanam bersama putranya. Jiman merasa semua pembunuhan ini kemungkinan berhubungan dengan putranya yang menghilang bertahun-tahun yang lalu. Jiman kemudian melacak lokasi anaknya melalui interaksi chat dengan mantan istrinya. Setelah menemukan tempat persembunyian Jun-young, Jiman menemukan cukup bukti yang melibatkan putranya dalam kasus pembunuhan tersebut. Sementara itu, Jun-young terus muncul dalam kehidupan Nami dengan cara yang berbeda-beda. Dia datang ke kafe Nami dan meminta jus buah plum yang sebenarnya tidak terdaftar dari menu. Mereka bertemu lagi dengan alasan Jun-young akan membeli CD musik bekas yang dijual Nami secara online.
Saat COD di kafe ayah Nami, Junyong memberikan kartu namanya yang menyebutkan bahwa dia adalah seorang ahli IT di sebuah perusahaan. Junyong berusaha membiasakan diri, sehingga Nami tidak akan mencurigainya sebagai stalkernya. Saat kejadian ponselnya diretas, Junyong datang untuk membantu Nami mengetahui siapa yang meretasnya. Junyong memberikan penjelasan yang rumit pada Nami tentang bagaimana cara kerjanya. Nami yang mudah tertipu mempercayainya tanpa ragu. Ia bahkan mencurigai Eunju yang melakukannya. Di sisi lain, ayah Nami menganggap perilaku Junyong terlihat aneh dan memperingatkan Nami melalui telepon. Namun Nami tidak terlalu memperhatikan kekhawatiran ayahnya. Junyong yang mendengar semua percakapan Nami dan ayahnya menjadi khawatir. Besoknya, dia kemudian mencoba menyingkirkan ayah Nami dengan datang ke rumahnya dan menyekapnya. Nami merasa bersalah karena telah menuduh Eunju. Ia akhirnya ingat bahwa beberapa hari yang lalu ia pernah memberikan passwordnya pada tukang servis ponsel. Sementara itu, Jiman dan rekan detektifnya terus menyelidiki Junyong dan menemukan toko reparasi ponsel milik Junyong. Mereka pun pergi ke sana untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Di sana, mereka menemukan toko tersebut dalam keadaan berantakan dengan kertas dan perangkat berserakan di seluruh ruangan. Kebetulan di saat yang sama, Nami juga pergi ke tempat tersebut sambil membawa polisi. Nami bercerita pada Jiman bahwa ponselnya telah diretas selepas melakukan reparasi di toko itu. Mereka akhirnya bekerja sama untuk menemukan dan menangkap Junyong. Nami, yang sudah sadar bahwa ponselnya telah disadap, berpura-pura tidak tahu, lalu menghubungi Junyong untuk datang ke apartemennya. Jiman dan rekannya berencana menangkap Junyong di luar gedung. Mereka berhasil menjebak Junyong, tapi Jiman merasa ada yang salah karena ia tidak mengenali pria itu. Pria itu berhasil melarikan diri. Mereka kemudian menyusun rencana selanjutnya. Nami menukar kartu SIM-nya dengan ponsel lamanya yang tidak terpakai, agar Junyong tidak bisa melacaknya lagi. Jiman kemudian mengantar Nami menginap di rumah ayahnya demi keselamatannya. Saat turun dari mobil, Nami mengatakan bahwa dia akan terus mengabari Jiman. Sampai di rumah ayahnya, Nami melihat ayahnya sudah memakai selimut, dan dia memutuskan untuk tidak mengganggunya. Saat dia mau tidur di kamarnya, Junyong tiba-tiba mengirimkan pesan dan menanyakan kenapa dia mengganti ponselnya. Junyong menyuruh Nami untuk menelponnya, namun ternyata dia mendengar suara ponsel yang bergetar dari atas plafon rumahnya. Nami pun panik dan segera kembali memasuki kamar ayahnya, dan menemukan bahwa ayahnya tidak ada di tempat tidur. Pria itu muncul dan marah padanya karena telah merusak rencananya. Dia kemudian menyuruh Nami untuk mengabari Jiman melalui SMS bahwa dia baik-baik saja. Pria itu kemudian mengikat Nami dan ayahnya di bak mandi yang terisi penuh air. 네가 다 선택한 거야? Itu kembali ke ruang tamu dan menemukan catatan yang ditulis Nami yang sebelumnya ditunjukkan pada Jiman bahwa dia tidak akan mengabari melalui SMS tapi hanya lewat telepon. Pria itu pun panik. Tidak lama setelah itu, Jiman dan rekannya masuk dan berhasil menghajar pria itu habis-habisan. 그거 아니잖아. 그만 좀 때려요. 아빠. 이걸 진짜 속네? Jiman kemudian memborgol pria itu di kursi dan menanyakan perihal Junyong. Jiman menemukan catatan-catatan di sekitarnya yang berisi detail pembunuhan yang dilakukan oleh pria itu. Putranya, Junyong sebenarnya adalah salah satu korban dari pria ini. Dia mengambil identitas Junyong dengan menguasai detail-detail terkait Junyong. Sementara itu, Nami yang berhasil diselamatkan oleh rekan Jiman secara diam-diam mengambil pistol polisi itu. Dia lalu bangkit dan berjalan ke arah pria itu dan menembaknya hingga tewas. Setelah membunuh pelaku, Nami merasa bahagia karena dia bisa hidup dengan bebas tanpa gangguan lagi. Berita itu kemudian viral dan kafe ayah Nami kebanjiran pengunjung. Saat Nami sedang membantu ayahnya, dia melihat seseorang mengarahkan kamera ke arahnya. Tentunya ini menjadi hal misterius lainnya.
Begitulah teman-teman ulasan film pada kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like bila kalian menyukai video ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video menarik lainnya. Through my hands, a dance of time where nothing stands. Day by day, I'm finding my way, chasing shadows, come what may. Through the laughter, through the pain, I rise again like sun after rain. Every heartbeat, a story untold, finding treasures in memories bold. Life's a canvas with colors so bright. Day by day, I step into the light. Nights are fading, the stars align. Dreams are